Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu ini yaitu dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika terjadi perbincangan antara 5 jari tangan. Si jari manis berkata, akulah yang paling berguna dibandingkan semua. Orang-orang selalu menempatkan cincin padaku, itu karena akulah yang paling manis. Kemudian jari jempol juga berkata, akulah yang lebih berguna. Ketika orang ingin menunjukkan hal-hal yang sangat baik, maka orang-orang akan memakaiku. Kemudian jari telunjuk berkata kepada jari manis dan jempol, dia berkata, kalian berdua tidaklah begitu berguna. Akulah yang paling berguna dari kalian berdua. Sebab ketika orang-orang akan menunjuk sesuatu, maka mereka akan memakai aku. Mendengar pembicaraan ketiga jari itu, kemudian 2 jari lagi, yaitu jari tengah dan jari kelingking. Mereka merasa tidak memiliki kelebihan apa-apa. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak berguna. Karena mereka merasa tidak berguna, mereka tidak mau lagi untuk bekerja sama dengan ketiga jari yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu membuat jari kelingking dan jari tengah merasa minder. Mereka tidak mau lagi untuk sama-sama melakukan sesuatu hal. Suatu saat ketika kelima jari itu hendak mengangkat barang, jari tengah dan jari kelingking menolak untuk membantu. Alhasil yang bekerja hanya jari manis, jari telunjuk, dan jari jempol. Mereka tidak kuat untuk mengangkat beban tanpa kehadiran 2 jari yang lainnya. Begitu pula ketika hendak digunakan untuk makan, maka tidak bisa hanya 3 jari itu untuk menyuap makanan ke dalam mulut. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketiga jari itu sadar
bahwa mereka bertiga ternyata tidak mampu melakukan pekerjaan mereka dengan baik, dengan sempurna, tanpa yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat 5 jari tangan kita, ini adalah bentuknya berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, dan ada yang kecil. Jika kita melihat ini adalah bentuknya berbeda-beda dan perannya juga adalah berbeda-beda. Hal ini juga menggambarkan seperti kehidupan kita manusia. Kita hidup dan kita diciptakan Allah itu memiliki karunia yang berbeda-beda. Kita diciptakan memiliki peran yang berbeda-beda di dalam setiap kehidupan kita. Namun di dalam setiap kehidupan kita, setiap peran yang berbeda-beda itu Allah menginginkan kita untuk tetap satu, bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulia, yaitu menyebarkan berita keselamatan yang daripada Allah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jemaat terkasih, ilustrasi di atas tadi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membanggakan diri sendiri. Kita tidak boleh sombong atas kelebihan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Setiap manusia memiliki karunia dan tugas yang berbeda-beda. Namun kita semua diciptakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, dan satu baptisan. Meskipun kita orang percaya memiliki peran yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah jemaat, namun Allah menciptakan kita untuk saling melengkapi, saling menolong, dan bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, Rasul Paulus memandang masalah perpecahan yang merusak jemaat Efesus dengan perbedaan golongan di antara mereka dan aliran-aliran yang masuk dalam jemaat ini akan berpotensi merusak kesatuan di antara mereka dan membuat jemaat Efesus akan menjadi terpecah-pecah. Mereka ibarat seperti jari jemari yang saling bertengkar tadi antara satu dengan yang lain. Untuk itu Rasul Paulus yang pada saat itu berada di penjara, ia menasihatkan jemaat Efesus untuk selalu berusaha memelihara kesatuan roh, menjaga kesatuan tubuh Yesus dengan hidup rendah hati, lemah lembut, dan penuh kesabaran. 3 sikap ini harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Ketika sikap rendah hati, ketika sikap lemah lembut, ketika sikap sabar ada dalam kehidupan orang percaya, ada di dalam kehidupan jemaat, maka hidup orang percaya dapat berdampingan dan damai sejahtera yang dari Allah akan tercipta di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jemaat yang terkasih, setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Karunia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan karunia yang lainnya. Semua karunia merupakan satu kesatuan. Tidak ada karunia yang lebih rendah dan tidak ada karunia yang lebih tinggi. Semua bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jemaat. Karunia antara yang satu tidak dapat dipisahkan dengan karunia
dengan karunia yang lain. Semua karunia merupakan satu kesatuan. Semua orang percaya adalah satu. Satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan satu Bapa. Tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa terpecah. Jemaat yang terkasih, setiap manusia memiliki kelebihan dan peran masing-masing. Setiap kelebihan bukan untuk disombongkan, namun untuk melengkapi yang lain. Jemaat yang terkasih, perbedaan haruslah kita syukuri di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur ketika kita itu berbeda-beda. Boleh kita bayangkan ketika semua peran manusia itu sama. Andaikan semua orang menjadi pendeta, andaikan semua orang menjadi penatua, maka siapa yang akan menjadi jemaatnya? Sebaliknya, andaikan semua orang menjadi jemaat, siapa yang akan menjadi pendetanya? Siapa yang akan menjadi penatuanya? Bapak Ibu yang terkasih, semua peran yang berbeda-beda itu diberikan Tuhan. Itu adalah karunia. Ada yang harus berbicara dan ada yang harus mendengar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbedaan itu harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Ketika dunia ini hanya dipenuhi oleh profesi guru, maka siapa yang akan mendengar? Ketika dunia ini dipenuhi oleh hanya petani, maka siapa yang akan membeli hasil tani? Ketika dunia ini hanya dipenuhi oleh orang-orang pengusaha, maka siapa yang akan menjadi rekan-rekan kerjanya dan karyawannya? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan boleh kita bayangkan, andaikan wajah kita semua adalah sama, andaikan Tuhan menciptakan manusia itu hanya laki-laki, maka siapa yang akan menjadi perempuan? Siapa yang akan menolongnya, mendampinginya? Andaikan Tuhan menciptakan hanya perempuan saja, maka siapa yang akan mendampinginya? Tidak akan menjadi sempurna, tidak akan ada yang melengkapinya. Andaikan Tuhan menciptakan manusia dengan wajah semuanya itu sama, maka kita akan sulit membedakan mana itu anak kita, mana itu suami kita, mana itu mertua kita, mana itu besan kita, atau mana itu orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari, kita harus mensyukuri semua perbedaan-perbedaan. Alangkah sulitnya kehidupan manusia ketika semua manusia itu sama. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kita peran yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur kepada Tuhan ketika kita memiliki karunia yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, karakter dan pemikiran yang berbeda-beda. Kita harus bersyukur atas semua perbedaan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Semua perbedaan janganlah kiranya menjadi perpecahan, menjadi sesuatu hal yang merenggangkan segala hubungan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Pemikiran kita boleh berbeda, pemahaman kita dan pengertian kita boleh berbeda. Orang-orang Kristen bisa memiliki dogma yang berbeda-beda, namun setiap orang percaya jangan saling menyerang, jangan saling menuding, jangan saling menjatuhkan. Biarlah perbedaan pemahaman-pemahaman yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah untuk saling melengkapi,
untuk semakin menyadarkan kita bahwa ada yang lebih dari kita, bahwa ada yang lebih istimewa dari kita. Hal inilah yang membuat kita harus hidup rendah hati, kita harus memiliki rasa kesabaran, dan kita juga harus memiliki sikap yang mau menerima kelebihan orang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak Rasul Paulus untuk memakai setiap karunia yang diberikan Allah untuk saling melengkapi, menolong, dan saling melayani. Setiap orang lain adalah rekan sekerja Allah. Mereka adalah pemberian dari Tuhan. Setiap orang lain adalah pemberian dari Tuhan untuk kita tolong dan untuk menolong kita. Jemaat yang terkasih, jangan meniru kepiting di dalam baskom. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika beberapa kepiting kita masukkan ke dalam baskom, ketika satu akan naik, dia akan manjat keluar dari baskom, maka yang lain juga akan ikut manjat dan menarik, dan mereka semuanya terjatuh. Ketika ada lagi yang naik, maka yang lain akan menarik dia dan terjatuh. Janganlah meniru kepiting di dalam baskom, tetapi marilah kita meniru semut. Boleh kita lihat kehidupan semut, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana semut itu selalu hidup bekerja sama, selalu hidup berdampingan. Mereka selalu tolong menolong. Ketika berjumpa, mereka selalu saling menyapa. Dan ketika mengangkat sebuah beban, mereka akan mengangkatnya secara bersama-sama. Dan ketika mendapatkan sesuatu, mereka saling bersama-sama untuk menikmatinya. Mereka bersama menikmati apa yang mereka dapatkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah satu tubuh. Firman Tuhan mengingatkan pada saat ini, kita adalah satu tubuh. Kita diibaratkan seperti satu tubuh, di mana Kristus adalah kepalanya, dan kita semua orang percaya adalah anggota-anggota bagian tubuhnya. Jemaat yang terkasih, kita memiliki peran yang berbeda-beda, sama halnya seperti anggota-anggota tubuh. Ada yang berperan sebagai tangan, ada yang berperan sebagai perut, ada yang berperan sebagai telinga, ada yang berperan sebagai mulut, dan ada yang berperan sebagai kaki. Ada yang peranannya begitu besar, dan ada peranannya yang hanya sedikit. Namun semua diciptakan memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya itu adalah sangat bermanfaat. Ketika tangan sakit, maka semua anggota tubuh merasakan rasa sakit itu. Ketika perut kita merasakan rasa sakit, maka semua anggota tubuh itu akan merasakan rasa sakitnya. Itulah diibaratkan kita seperti satu tubuh yang harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Di antara kita tidak boleh ada yang saling menyakiti, tidak ada yang boleh saling merendahkan, dan tidak ada yang boleh menyombongkan diri karena peranannya itu lebih besar. Kita adalah satu tubuh di mana kita harus sama-sama bekerja untuk melayani
melayani Tuhan. Kita harus hidup bersatu, menjaga kesatuan roh, karena kita diciptakan Allah dan kita diciptakan juga untuk memuliakan Allah. Membangun kesatuan dari hal-hal yang sama itu mudah, namun membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda-beda sangat sulit. Namun ketika kita bisa membangun dari hal-hal yang berbeda, dari pemikiran yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dan dari pendidikan dan kehidupan keluarga yang berbeda, dan dari peran-peran yang berbeda, profesi yang berbeda, ketika kita bisa menyatukan semuanya, itu adalah hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, tetaplah peliharalah kesatuan roh, peliharalah kesatuan di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita harus saling melengkapi, kita harus saling mengasihi, kita harus saling menopang, karena setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, namun semua berperan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagalah kesatuan roh, jagalah kesatuan hidup kita sebagai orang percaya, karena kita adalah satu bagian yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Tetap bersatu dengan kesatuan kita, Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang sungguh baik, kami bersyukur buat anugerah cinta kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap memelihara kesatuan roh. Ingatkan kami ya Tuhan, meskipun kami berbeda-beda, memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, namun kami adalah satu adanya di dalam Engkau. Bapa yang sungguh baik, biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap saling mengasihi, saling memberi, saling menerima, dan saling melayani. Bapa yang sungguh baik, berkati setiap orang-orang yang sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memulihkan mereka. Bagi orang-orang yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, mari Tuhan Engkau yang menolong mereka, Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang menguatkan mereka. Khususnya pada masa sekarang ya Tuhan, berbagai hal kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami pada saat ini. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memampukan kami, dan Tuhanlah yang memenangkan kami atas segalanya, sehingga kami tetap bersyukur, sehingga kami tetap kuat, dan sehingga kami tetap dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang sungguh baik, ampunkanlah kami buat segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat hari Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudari.